Shooter Indonesia, nembak yuk! Kembali lagi di Shooter Indonesia. Dalam episode ini kita kedatangan tamu nih. Tamu kita kali ini adalah Om Lekwit. Oh, jadi enaknya manggilnya apa sih? Lekwit aja. Lekwit daripada Om Widuro. Lekwit. Tapi kalau di YouTube saya bisa dipanggil DJ Widuro. Oke. DJ Widuro. Jadi apa kabar nih Om? Saya baik. Oke, kali ini nih kita mau Om, mau ngomongin sebenarnya tuh pertama kali airsoft di Indonesia di Indonesia itu gimana ya Om ya? Pertama kali di Indonesia mah susah ya. Kalau pertama kali airsoft ada itu tahun 90 udah ada. Iya. Non blowback yang kecil itu, yang gas. Tapi kalau komunitas pertama sekitar 2004 tuh spring udah mulai main tuh. Oh, ini ya dari spring yang dikokang tembak sekali itu ya. Itu mainnya udah lama sih. Jadi kalau mulai pertama kali saya kurang paham sih sebenarnya. Oke. Jadi kalau ada salah narasumber kayaknya. Oke. Kalau gitu coba Om. Kalau gitu pertama kali nih Om Widuro nyemplung di dunia airsoft tuh gimana ceritanya? Saya bisa jawab. Oke, apa tuh kayak gimana? Saya itu masuk airsoft itu terbilang mudah kalau di airsoft ya, karena masuk 2012. Oke, berarti sekitar 8 tahun lalu ya? 8 tahun lalu, itu masih baru. 2016 sebenarnya pertama kali perkenalan itu di practical shooting. Di practical shooting 2012 sampai 2013 awal. Practical shooting, karena proses itu Anda tahu? Iya, ada apa itu? Drama dunia airsoft. Oh, ada drama pertama kali di dunia airsoft. Apa itu drama pertama kali di dunia airsoft? Jadi yang pertama 2012 itu saya baru nyemplung. Iya, baru nyemplung. Serius beli gear segala macam di mana sih? Delalah keluar perkap 2012. Oh, oke. Itu udah kayak kiamat kecilnya airsoft. Kiamat kecil. Oke. Jadi tiba-tiba 2012 akhir tuh event langsung nggak ada. Semua tempat ya dijeduk-jeduki. Oh, di ban ya istilahnya. Semua tiba-tiba tiarap. Tidak boleh ada kegiatan. Kan sial banget kan, aku baru masuk udah invest banyak loh. Iya. Terus tutup moratorium 13 akhir. Iya, oke. Waduh. Awalnya. Oke, berarti awalnya itu baru main tiba-tiba malah kena moratorium ya. Nah, setelah habis moratorium itu awal-awalnya tuh main di dunia airsoft itu dikenalinnya itu gimana Om? Apa ada temen yang ngajak atau ada ngelihat dari forum atau gimana? Dulu saya dikenalkan airsoft itu latihan di Cijantung. Oh, latihan di Cijantung. Pertama di Cijantung terus ketemu sama namanya Mas Agung Ngurah. Oh, Om Agung sebutannya kita sering pakai Om Agung Ngurah. Mas Agung ini di Cijantung kita latihan kan nembak ini kan, apa namanya? Presisi, nembak target bulat, kotak centeng. Oke. Mas Agung sama Om Yus dari Om Yus itu orang Yonkap kan. Om Yus itu datang berdua, begini kayak atlet lari, dia latihan lari gitu. Ini apa ini latihan lari kok kayak seru kali kan? Nah pas itu aku lagi keranjingan nonton film ini serial di Story Channel, Top Shooter. Top Shot. Iya. Yang ada JJ Rakaza dan lain-lainnya. Itu pas episode terakhir Mas JJ lemah gitu. Iya. Terus yang menang kan ada Airsofter yang menang. Oh iya, tahu yang masih muda itu kan. Nah, itu kan Airsofter menang. Nah, terus ketemu Mas Agung itu, ini yang aku cari nih. Terus aku tanya-tanya dia lagi ada event apa sih? Nah, itu eventnya kalau nggak salah Cijantung itu yang Yonkaf. Jantung Yonkaf. Yang Yonkaf 7 ya atau Yonkaf 5 itu bukan? Yonkaf 7 2012 yang tembak reaksi ya? Yonkaf 7 ya? Yonkaf 7. Iya. Nah, itu event pertama. Itu masih klubnya ada pokoknya klub berbagi juga masih klubnya Jalan Shooting Club. Nah, pas saat klub itu aku pertama kali main Yonkaf itu nggak pernah latihan, langsung ke STC ke tokonya Yasmin. Iya. Yasmin Airsoft langsung beli rig set yang ACM, beli HK, beli magazine. Pokoknya niat itu pertama, modal nekat. Itu pertama kali event. Oh ya, buat teman-teman nih di dunia airsoft tuh ada bahasa ACM alias China made. Jadi bukan yang ori tapi ACM buatan Cina. Belum dia. Itu dari Malaysia itulah ketemu akhirnya kecemplung-cemplung.
perlu latihan rutin kan? Perlu latihan rutin ketemu sama Overly. Di Tanjung itu lo ketemu. Kalau nggak salah aku pertama kali ketemu Dennis juga di situ. Dennis dulu gak aku lihatnya di situ. Di tenda itu kan aku. Dennis Sarumpayat ya. Dennis Sarumpayat dia pakai glock karena di tenda itu kan aku kayak orang asing gitu, diem ngomong. Yang paling heboh tuh anak-anak sentar ini, bajunya masih yang belakangnya ada punggungnya kayak itu kan. Iya. Ibu-ibu grup apa gitu. Terus ya itu pertama kali kenal Dennis. Jadi latihan di mana sih? Oh latihan sama ya sudah jadi itu double tap. Di double tap, Tempat latihan kan juga Rebu. Iya betul. Jadi emang berarti pertama kali dulu nyemplung di dunia airsoft itu berarti masuk dari tembak reaksi airsoft. Nah setelah kejadian itu tuh Om, memoratorium, akhirnya di dunia airsoft Om main apa lagi? Itu jadi akhirnya kan tiarap total, udah gak ada event. Iya. Udah gak ada event akhirnya masih ngobrol sama Agung kan, terus dia jalan masuk ke SAG. SAG ID. Airsoft Gunner ya, Spring Airsoft Gunner. Dia Springer. Tapi karena waktu itu masih moratorium juga, mereka bikin kegiatan, ya bagus juga sih sebenarnya. Tetap kumpul airsoft tapi kegiatannya yang tidak berhubungan sama airsoft. Jadi dulu bikin latihan tim SAR, dulu kita kan ada latihan tim SAR, terus bikin bakti sosial, terus camping di Anyer, jadi kayak gitu nggak ada sama airsoft. Gue sempet tuh ikut yang di Anyer. Udah jadi ikut gitu. Yang kita rappelling dari air terjun gitu. Iya. Akhirnya event gitu. Sampai suatu ketika akhirnya mungkin airsoft Indonesia lebih capek kan. Nah kita nggak bisa gini-gini dong, masa kita punah kan gitu kan. Iya. Akhirnya dulu dengar ada Munas. Munas untuk membahas ini kan gimana caranya kelangsungan airsoft ini. Nah itu kalau nggak salah Munas itu dijadikan tanggal lahirnya Purgasi. Berarti organisasi airsoft. Udah, organisasi airsoft. Nah sebenarnya nih, kalau di dunia airsoft itu ada organisasi itu ada beberapa atau ada satu atau gimana ya Om? Organisasi airsoft itu ada 4 yang besarnya. Ada 4. Yang pertama paling tua besar Perbakin kan. Iya. Itu di bawahnya KONI. Nah, terus sisanya 3 itu di bawahnya Formi. Iya. Formi bukan For You ya, Formi. Formi itu ada FAI, ada Abu, ada Purgasi. Jadi yang menaungi airsoft ini ada 3. Untuk bidang apa tuh tiganya kalau di umumnya airsoft? Formi sebenarnya lebih ke bidang rekreasi kan. Formi kan Forum Olahraga Masyarakat Indonesia. Jadi olahraga rekreasi kayak terjun payung, skateboard, BMX itu ngumpul di Formi semua. Berarti kalau untuk airsoft diperbakin untuk lebih ke prestasi sebenarnya. Prestasi. Jadi diperbakin untuk olahraga airsoft prestasinya, sedangkan rekreasinya ada di Formi. Tapi rekreasinya ada prestasinya juga. Kita juga kalau skateboard kan ada lombanya kan. Skateboard tapi tetap ada dianggap sebagai rekreasi ya, berlomba sampai berekreasi tapi dianggapnya gitu kan. Tapi ada prestasinya juga. Nah untuk yang rekreasi nih Om, rekreasi ini airsoft tuh apa aja sih untuk rekreasinya itu? Airsoft itu kan ada rekreasi, ada prestasi. Jadi kalau rekreasi itu adalah namanya war game. Perang-perangan, game perang-perangan. Perang-perangan iya. Nah itu ada levelnya. Kalau game perang-perangan yang paling basic itu namanya kan skirmish, sukir. Skirmish kalau orang Jawa kan jadi kami syukir. Skirmish, Sukir itu sebenarnya sama kayak kalau di PUBG itu scrimmage jadi cuma latih tanding. Jadi cuma 2 faksi, A sama B lawan tank, perang-perangan gitu ya. Last man standing atau gimana? Last man standing. Skirmish. Iya. Nah di level di atas itu ada lagi. Nah ini tengah-tengah nih orang Karancu nih, ada sebut mikro milsim, ada yang mini milsim. Ya pokoknya intinya tengah-tengah ini menjembatani antara skirmish sama milsim. Skirmish dan milsim. Nah puncak airsoft itu ya katanya puncak dari airsoft itu adalah milsim. Milsim itu military simulation. Jadi gimana tuh military simulation itu? Nah itu jadi gini. Gimana tuh? Military simulation itu benar-benar kita skenario-nya tuh biasanya mengadopsi kisah-kisah kayak konflik Afrika, konflik Vietnam. Berskenario berarti ya? Skenario-nya menduplikasi kejadian nyata. Terus faksi-faksinya, pesertanya itu udah ada rantai komandonya yang jelas. Channel komando, jadi ada danru, ada letannya, lieutenantnya jadi pelenton, komandan pelenton. Jadi kayak mensimulasikan kejadian tertentu ya, gitu ya. Ketentaranya ada. Dan biasanya kalau milsim itu baju udah mulai otentik.
Otentik maksudnya? Otentik sama kayak operator AC di radio. Sama kayak kejadian itu misalnya tentara Amerika gitu. Kita berarti Navy Seal. Kita ngikutin Navy Seal semuanya gitu. Karena Amerika kan ada kayak si Frisco tuh marsok. Dia dari atas ke bawah marsok. Tapi tergantung panitianya. Jadi namanya batas toleransi. Jadi kalau panitia bilang, "Oh, kita untuk yang marsok toleransinya 60%." Jadi kalau dari atas nggak mirip sama asli 60% nggak apa-apa. Ada yang ketat. Kayak ketat tuh DFU itu ketat tuh yang Nokom suka bikin. Dia hampir 80% 90% toleransi. Jadi harus plek mirip gitu ya? Harus mirip. Jadi kalau topinya Navy Seal pakai itu ya harus itu. Apa tuh bahasanya kalau di dunia airsoft bahasanya gear ya? Gearnya gitu harus mirip sama dengan operator asli. Peta pangkatnya salah gitu udah dibilang nggak otentik nih. Peta pangkat termasuk unit yang dibawa. Dibawa harus serupa dengan Navy Seal pakai itu ya pakai itu. Itu milisim. Nah tengah-tengah ini suka bingung mikromilisim ini. Ya tengah-tengah mikromilisim ini menjembatani antara skirmish sama milisim. Itu sebenarnya urgim biasa, tapi udah ada chain of command, udah ada danru, udah ada danto segala macam, tapi bajunya boleh nggak otentik. Jadi kayaknya boleh pakai tiger stripe, boleh pakai itu. Pokoknya vaksinnya juga kayak bisa dipecah gitu. Udah ada chain of command. Jadi itu yang pertama berarti di dunia airsoft itu yang pertama kali untuk rekreasi tadi ya war games yang dipecah jadi skirmish macam-macam itu. Paling puncak milisim. Nah selain itu ada lagi gak untuk rekreasinya apa lagi? Rekreasi itu biasanya ada lagi yang udah kalau yang tua-tua ya, kan. Wah aku masuk hutan. Kalau milisim kan 24 jam kan Pak? Oh 24 jam. Masuk hutan. Berarti nginep atau tendaan atau gimana tuh? Ya tergantung misinya. Kalau dia misinya kayak scout kayak pasukan khusus Amerika atau apa namanya? Special Force Amerika lah dia. Kayak temanku Dr. Richard, terus si Bess. Special Force dia tugasnya nge-recon ke musuh. Tidur di rumput dia Pak. Tidak. Tidur di rumput tengah malam, tidur di rumput dia under the moon. Berdua kan. Dia sniper sama spotter under the moon pegangan tangan kan. Oke. Nah kalau tua biasanya kan udah invest mahal. Iya. Dari atas sampai ke bawah. Kalau yang otentik yang maniak dia beli dari Amerika langsung. Hasil dari operatornya. Gimana caranya dari eBay nggak ngerti aku. Kadang satu baju gini doang nih bisa 20 juta. Serius tuh? Berarti kalau misalnya baju doang 20 juta sebadan bisa berapa itu? Nggak ngerti, bisa 50-an lebih kali. Bisa 50 juta ya, kan itu kan bit-bitan gitu bisa mahal. Ada temenku ya pakai kaos porot gitu, tiger stripe, Vietnam era, itu bisa 25 juta kok. Cuman kaos gombal amo gitu. Tapi dipakai sama tentara Amerika pas pada saat Vietnam era itu. Gombal amo 25 juta kan bingung. Nah, biasanya mereka terpecah dua juga. Jadi mereka udah punya pakaian nih. Mereka masukin ngapain? Ya ada cara sendiri. Kalau yang modern biasanya disebut girdo. Jadi pakaiannya atas bawah modern sampai modern girdo. Nah, yang sejadulan yang lama itu masuknya Renator itu nggak salah. Renator. Jadi Renator apa itu gimana? Renator sama juga nge-gear tapi gearnya gear lama. Oke. Kalau nggak salah nggak salah ya. 90-an ke bawah itu kalau nggak salah Renator. Jadi perang Irak. Iya. Perang Irak ke bawah itu bisa Renator. Jadi kayak misalnya kalau contoh kayak pejuang 1745 kali mungkin ya kan. Tentara Belanda. Perang Dunia Pertama mungkin. Perang Dunia Kedua. Ranger yang kayak saving Ryan Prophet. Berarti redaktor itu untuk yang istilahnya sudah lampau lewat jauh ya. Berarti kalau misalnya kayak kalau untuk milsim itu modern berarti lebih modern. Dan itu bajunya kadang otentik yang lebih gila lagi kalau Renator baju otentik bekas ketembak pun dibeli. Wih, ngantuk itu. Gimana dapetnya? Jadi di Vietnam tuh ada pasar. Jadi kalau orang Renator bilang kan ini Aji. Itu ada pasar. Pasar tuh isinya barang-barang bekas era perang Vietnam kan. Itu entah zaman dulu tentara Amerika sana ketembak dicuci bajunya. Apakah urban legendnya kan gitu. Bagiannya percaya kalau ada baju tentara Amerika gitu ada bekas lubang tembakannya. Ada apa sih? Dibeli sama temanku, anaknya nggak bisa tidur Pak, nangis terus. Ada hantu tentara Amerikanya gitu malam-malam. Ngantuk. Jadi sampai ada pasarnya ya sendiri ya. Sangkur yang Jepang itu satu tentara Jepang itu yang jajahin katanya IJ Imperial Japanese Army yang di Indonesia ada sangkurnya kan. Itu katanya pernah nusuk
nusuk tawanan zaman perang itu dibeli juga, ngantuk juga. Ikut arwah-arwah penasaran di sana. Oke. Berarti seru. Berarti ceritanya banyak banget juga nih ya. Banyak mistisnya kalau berarti. Ngantuk, Pak. Nah, sekarang kalau tadi itu dari permainan nih Om, dari gearsnya, dari permainannya. Nah, kalau tempat-tempat lokasi nih, tempat-tempat kita main misalnya kalau ada itu di mana ya Om? Kalau di daerah di Indonesia atau di Jakarta ini di mana kira-kira itu tempatnya? Jadi kalau tempat itu kan biasanya ada dua, ada indoor, ada outdoor. Kalau outdoor itu sebenarnya kita kan woodland kan hutan. Hutan, ya? Oh hutan. Hutan lu. Nah, berarti dia ngajak hutan itu. Yeah. Bukan ini ya, bukan pacaran ya. Nah, kalau yang woodland itu saya paling favorit itu Studio Alam TVRI. Studio Alam TVRI. Ya, karena dia emang dia studio alam kan yang bentuk. Itu di mana, daerah mana tuh? Di Depok. Oh, di Depok. Itu bang dipakai syuting film silat, dipakai syuting film mak lampir. Jadi benar-benar keren. Film perjuangan, film kan di situ lah. Jadi kalau kita main di situ serasa kayak masuk ke dunia lain. Ada setting, ada bergerilinya gitu kayak setting perang Vietnam. Nah, itu paling enak Studio Alam. Karena emang untuk syuting. Oke, Studio Alam. Satu lagi yang outdoor itu PTG Alam Sutra. PTG Alam Sutra, oke. Alam Sutra itu dia bentuknya sih kayak Vietnam juga sebenarnya. Semasa ada rawa-rawan gitu. Nah, bentuk kayak Vietnam banget. Saigon tuh Rawamangun tapi kayaknya antara masih apa enggak sih Saigon ada. Jadi cukup banyak juga berarti tempat outdoor ya di daerah sekitar Jakarta ini ya. Tapi pinggiran biasanya. Kalau tempat-tempat yang indoor kira-kira di mana? Kalau indoor itu di Jakarta yang saya sering main tuh di One Strike Baywalk Mall. Wah, Baywalk Mall, One Strike. Indoor yang ada AC-nya itu. Ya jadi nggak panas-panas juga ya, nggak. Indoor sih. Di One Strike. Habis itu ada apa lagi nih Om? Ya banyak lah pokoknya kalau. Banyak ya. Oke. Nah, berikutnya nih, kalau karena emang berarti kan ini dunia airsoft nih gede banget nih berarti kan ada Girdol, ada Milsim, ada Sukir, sampai ada lokasi mainnya juga. Nah di dunia airsoft itu untuk event sendiri ada gak sih Om? Untuk event-event kayak mungkin perlombaan atau pameran atau gimana gitu? Nah ini kalau perlombaan kita belum bahas yang ini nih yang airsoft juga ada prestasinya loh, gak cuma senang-senang tembak-tembakan. Prestasinya apa emang? Apa aja nih? Tadi kan prestasinya di rekreasi tapi ada prestasinya. Nah, prestasinya itu apa itu? Jadi kenapa harus di airsoft yang prestasinya? Jadi kalau di field itu kita untuk menurunkan ego. Jadi kalau di field kan ada ego, kita kan sebenarnya kan drama gitu kalau di field kan. Kami military simulation kan drama. Maksudnya role playing lah kan drama kan sekarang negatif. Role playing jadi kalau kita jadi tentara kita mati. Jadi kita kayak hebat-hebatan kalau di milsim. Kalau lu skenario-nya tentara Amerika kalah sama tentara Vietnam ya lu harus kalah. Bukan cari menang-menangan. Tapi kan ada orang yang masih ego, gue jago nih. Gue nih banyak paling becus. Gue gak bisa kalah. Ya udah kita kasih lu jangan di situ. Itu cuma role playing. Lu banyak di tempat lain. Nah, itulah makanya ada tembak prestasinya. Prestasinya juga itu ada namanya kalau prestasinya kan human versus human kan, orang bener. Nah itu kalau di Abu namanya Tapcom 5 lawan 5. 5 lawan 5. Oh jadi 5 lawan 5. 5 lawan 5. Terus orang tim A, tim B 5 lawan 5. Itu betul-betul lah situlah. One last standing juga itu. One last standing juga. Nanti ada pialanya. Kalau FAI 3 on 3, kalau di Bekasi itu Speed QB. Speed QB. Bekasi. Nah kalau 3 on 3 berarti sama juga tuh Yom? Sama. Cuman beda tadi kalau 5 lawan 5, ini 3 lawan 3. Ya, tapi peraturannya beda dikit. Peraturannya berbeda. Nah, kalau Speed QB itu sendiri gimana tuh Om yang ini? Kalau Speed QB itu sebenarnya kalau Bekasi kan ada Apex sama Speed QB. Speed QB sebenarnya kita mengakomodir keinginan dari masyarakat airsofter Indonesia. Oke. Agak berat nih. Ya. Gimana tuh cerita Speed QB sebenarnya punyanya di Amerika sana tuh apa namanya? Lupa kan SYG apa ya? Jadi Speed QB di Amerika. Iya, di Amerika. Speed QB itu di Amerika kan semacam kayak anak-anak paintball tuh, dulu kalau nggak salah ceritanya anak paintball ketika musim salju dia nggak bisa main di luar kan, mereka main indoor, main di Speed QB. Karena mereka anak paintball mainnya cepat, cek, makanya ini kok mainnya kecil banget nih, makanya namanya Speed QB-nya kan quarter battle, quarter battle kan perang kamar gitu ya. Oke. Ya, perang kayak perang kalau di militer mungkin perang kota ya, apa itu namanya? Pokoknya bentuk ruangan-ruangan gitu ya. Close-closean gitu ya. Close quarter combat atau gimana itulah ya. Nah itu Amerika punya dan akhirnya jadi pop culture kan. Iya. Jepang ada, terus di New Zealand ada, di mana-mana ada. Indonesia ada atletnya satu, Speed QB.
Oh. Main waktu tanding Speed QB di New Zealand. Tapi ikut tim Malaysia. Waduh. Sayang banget tuh, Om. Nah, makanya saya dulu kok ikut Malaysia ya? Karena Malaysia airsoft tuh haram. Bener ya? Malaysia airsoft haram loh. Setahu saya iya masih abu-abu ya, masih abu-abu. Tapi ada tim Speed QB-nya. Nah, Indonesia airsoft udah kita main bebas kayak terang-terang kita timnya nggak ada. Itu makanya udah kita kumpul-kumpulin orang nih, ternyata di Indonesia kayak yang bersambut. Jadi kita Speed QB cuma kayak matchmaking aja. Matchmaking nyemblangin ya. Gitu. Ini berapa orang sih? Jadi kumpul-kumpulin aja. Ada dari Makassar, ada dari Jogja, ada dari Jawa Tengah, dari Bandung juga yang paling antusias tuh Speed Project. Jakarta tuh yang paling antusias Sonic itu dari dulu mainnya Speed QB banget. Ya udah tinggal matchmaking aja kan, orangnya udah ada, tinggal jodoh-jodohin. Oke, berarti Speed QB ini istilahnya udah ada organisasi gedenya ya, satu ada mereka. Ya. Kita tinggal ngumpulin orangnya di sini. Oke, berarti ini lagi mulai rame-ramenya untuk bermain Speed QB. Sebenarnya kalau nggak gara-gara corona. Oke. Jadi balik lagi ya. Karena corona tiarap lagi dulu. Itu lagi rame-rame tuh. Kan pernah masuk ke YouTube-nya Speed QB kan si Niko Santoso, mereka juga. Oke, sekarang karena udah dari Speed QB, berarti itu untuk program prestasinya ya? Ada lagi. Oh, ada lagi, apa lagi tuh? Itu kan human versus human. Ada namanya satu lagi individual stage shooting. Individual stage shooting. Jadi nembaknya pakai stage-stagean gitu. Ya tactical shooting itu kan. Ya intinya satu lah individual, nembaknya pakai stage. Oh. Individual stage shooting itu biasanya kalau teman kita di Abu pakainya FTC. Kalau di Purgasi udah ada KST. Intinya saat kita nembak ada tipe orang yang gue gak suka nembak orang, gue capek gue ada teman kita gitu kan. Iya. Superman semua, gue tembak gak mati-mati, malah emosi. Dulu nembak kertas aja. Oke. Dia capek nembak kertas. Jadi nembak target lah ya. Karena lebih terukur. Oke. Jadi kalau udah nembak dia jago, terukur. Oh masuk tengah, timernya paling kenceng udah jago loh. Oke. Tapi ada lagi grup. Jadi kan individual group shooting, ada lagi grup stage shooting. Itu biasanya mereplikasi tim SWAT gitu loh. Kill house. Kayak kill house. Jadi masuk rumah ngebersihin target. Penggerebekan. Simulasi gitu ya. Syuting simulasi. Oke, itu kalau itu dari perlombaannya nih. Kalau sekarang event itu ada apa aja di dunia airsoft? Nah, event yang paling hype dulu itu event PMJ Cup. Itu hype banget tuh. PMJ Cup karena eventnya nasional dan eventnya di Polda Metro Jaya, di tengah-tengah Jakarta. Oke. Terima kasih Bapak Kapolda pada saat itu. Terima kasih telah memfasilitasi kami. Itu paling keren tuh. Itu yang dilombain apa aja tuh Om kalau event kayak gitu? Nah, semua yang saya sebutkan tadi dilombain di situ. Oh, jadi semuanya ada semua ya? Yang individual, yang grup, masuk 5 lawan 5 di rumah super tuh. Makanya itu paling heboh. Oh, oke. 4 induk, satu event, satu tempat. 4 induk. Mungkin dalam sejarah setelah apa dulu Indonesia Airsoft zaman dulu. Iya, Indonesia. Yang era milenialnya sekarang itu 4 induk satu event. Oke, berarti itu semuanya ada ngumpul bareng-bareng, lomba bareng-bareng ya di situ ya. Karena bukan lombanya yang fenomenal itu bukan cuma lombanya, tapi panitianya. Karena kan kita benar-benar melepaskan ego induk masing-masing, ego sektoral, kita di sana bawa-membawa kerja keras bikin satu event yang gede. Oke. Itu paling keren banget. Luar biasa banget. Ego. Oke. Kalau kedepannya nih Om, kira-kira ada rencana event lagi atau ada event yang mau akan datang atau gimana lagi nih Om? Ini paling sesek ini harus diambil. Sebenarnya kalau nggak ada ini COVID-19 ini. Oke, jadi banyak tiarap nih ya gara-gara COVID nih ya. Ya tiarap sih enggak, cuma eventnya jadi kecil-kecil. Karena kalau event gede biasanya nggak dikasih. Karena social distancing segala macam nih Pak. Jadi mungkin menunggu COVID untuk reda, baru ada event gede atau event nasional lagi ya ke depannya. Kali ini kalau dari perencanaan harusnya tahun ini kan ada event Speed QB nasional, ada Marshall, ada kayak event-event kita tunggu-tunggu tuh kayak Mariner Cup, terus Milsim ID, Military Simulation di kan tahunan tuh yang di Bogor. Oh di Bogor, oke. Terus kalian kan ada macam-macam Bintara Cup, Kresna gitu beda. Oh beda. Oh kan itu dari ini ya, dari tembak reaksi dari Perbakin ya. Dari Airsoft juga banyak tadi. Mariner Cup kan ada Airsoft, ada 515 juga. Argo Jogja ke Magelang tuh Argo yang terkenal tuh. Oke. Itu kalau nggak dulu kalau
Mimi dinasti. Oh berarti berarti sebenarnya di dunia airsoft itu juga event juga banyak banget ya Om ya? Banyak banget, cuman sekarang gara-gara terkendala oleh COVID-19 pandemi ini, jadi dunia airsoft untuk tiarap dulu, jadi eventnya cuman kayak mungkin event internal klub atau organisasi di provinsi masing-masing kali ya. Kota-kota aja paling. Oke. Tadi kan kita udah ngebahas tuh Om yang untuk olahraga untuk skirmish, untuk skir. Nah, biasanya nih unit-unit yang dipakai, unit airsoft yang dipakai itu apa aja sih? Kalau dari mekanisme itu ada spring, ada elektrik, elektrik, gas. Ada gas. Mekanismenya. Ya dipakai ya kalau biasanya cuma pistol, rifle, sniper rifle, sama mesin gun. Oke. Biasanya tuh modelnya yang paling banyak dipakai apa? Paling banyak kalau rifle itu M4. M4. Mau main game juga M4. M4. Kayak di PUBG M4 itu juga ada yang listrik, ada yang gas. Oke. Bedanya kalau yang listrik, ada orang yang kurang imersif pengalamannya kan. Jadi, aku pengen kayak senjata api. Nah, biasanya GBR. Kalian ada blowbacknya. Oke. Oh berarti kalau AEG itu pakai baterai itu nggak ada blowbacknya. Oh berarti kalau GBBR itu pakai gas. Dia ada blowbacknya. Blowbacknya mekanismenya sama kayak senjata api. Oke. Berasa berarti ya, kira ada feedback lah istilahnya. Oke. Apalagi? Kalau misalnya kayak untuk pistol apa yang sering dipakai? Kapal, jangan tanya. Kapal. Jangan tanya glow sama saya. Kapal. Oke, kalau pistol itu kapal nih ya. Pistol. Iya, untuk pistol kapal. Nah, tadi untuk sniper rifle. Sniper tuh VSR 10. VSR 10. Kalau yang versi apa namanya KW Supernya itu Barten. Oh. Itu kayak apa ya? Apinya apa ya? Barten. Remington kali ya, Remington deh. Nggak tahu saya nggak pernah main rifle soal sniper. Pakai sniper burung, yang sniper kayak Remington deh. Kalau berarti kalau di CS apa? B46 mungkin. AWP bukan? Kalau ya itu sama kalau bahasa CS senapan burung. Oke. Senapan burung itu dia di bawahnya AWP. Nah, itu yang sering dipakai itu VSR 10. Oh. Yang dipakai CS itu yang AWP juga ada. Tapi beraninya Azubillah itu. Oke. Berarti itu ya unit yang sering dipakai di dunia skirmish nih. Oke teman-teman semua, tadi udah denger kan cerita-cerita seru kita berdua sama Lek Widuro, Om Widuro ini. Jadi buat teman-teman nih yang pengen ngelihat atau nonton konten-konten kita berikutnya, boleh di subscribe, klik juga tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video baru dari kita. Habis itu di share dan di like. Nah teman-teman, kalau misalnya kalau teman-teman mau nih mau kasih masukan atau undang ini atau undang siapa ke podcastnya, boleh komen di bawah. Oke, sekian dulu dari kita. Sekian juga dari Lewits DJ Widuro. Sampai ketemu di konten berikutnya. Shooter Indonesia, never back you.